info. Saya dulu sekolahnya sama seperti Bu Latifah di École Centrale Gendong di Perancis. Saya dulu disekolahkan sama seperti Bu Latifah dari Total E dan P Indonesia. Kita mendapatkan beasiswa di sana dan secara kompetensi kita mampu. Dan saya ketemu orang kedua seperti Profesor Sutardini yang membuka pikiran saya terkait dengan sebuah konseptual perhitungan itu. Saya dulu spesialisasi di turbo machinery, kemudian termodinamika dan sebagainya. Kemudian hasil ujian sudah saya kasihkan, klik gitu kan ya. Terus hasil ujian saya itu saya dikasih nilai itu pada waktu kan nilai maksimum di Prancis 20. Saya dikasih nilai pada waktu itu nilainya kalau nggak salah 9 atau 8, Pak. Kaget saya. Datang ke profesornya itu, kemudian ditunjukkan, ini hasil kerja teman-teman dari Cina, dari ada India, Pakistan, dari Amerika, begini, kurang lebih gitu. Saya tuh cuma statementnya begini, loh nggak ada yang salah kok, saya bilang gitu. Salahnya di mana? Uang angkanya juga kurang lebih bedanya jauh gitu. Kembali lagi, beliau mengatakan saya begini, profesor saya tuh namanya Zhong Har. Profesor Zhong Ha bilang begini, kalau misalkan kamu mendesain, ya kita semua di teknik gitu kan ya, kalau misalkan kamu mendesain lebih dari 2%, antara hidup dan mati orang dipertaruhkan, kurang lebih gitu. Jadi, bikinlah hitung tidak dengan akalmu, tapi dengan hatimu juga. Itu yang ingin disampaikan sama dia gitu. Jadi yang saya bikin semua itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Cuman dia bilang, kamu boleh dari Indonesia mau hebat apapun terserah. Tapi kamu sekarang ada di Perancis. Pakai cara yang ada di Perancis. Saya dipaksa pakai cara yang ada di Perancis, bukan untuk mencuci otak saya, tetapi untuk belajar hal baru. Kenapa sih gelas kita selalu kita asumsikan penuh, kurang lebih gitu. Tuanglah kesombongan baju zirah dilepas, dituang dulu gitu. Ternyata itu yang mau disampaikan sama beliau. Dan ketika saya coba kerjakan dengan style yang Perancis, ternyata memang ada sebuah yang menjadi susah menjadi agak lebih mudah, konsepnya lebih nyantol dan sebagainya, yang pada akhirnya yang ujian yang keduanya saya dikasih nilai 19. Dan itu nilai tertinggi pada waktu itu di satu angkatan. Yaitu konsep-konsep sederhana, jadi back to basic. Bukan maksudnya saya orang lama terus konvensional ya, tetapi back to basic, belajar dari yang sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, di sini saya ingin sharingkan bahwa orang mungkin bilang diam itu emas atau hal sederhana itu tuh bisa jadi hal yang besar. Nah, ini beberapa hal-hal yang ingin saya sampaikan berawal dari konsep-konsep yang sederhana. Sebentar. Ada yang satunya mungkin bukan dari mesin. Oh, semua mesin. Oh ya, angkatannya angkatan paling muda, angkatan berapa? Tahun berarti M berapa? Saya M47. 60 ya? Mungkin ya. Masnya M berapa? Oh, Siskal. Yang dari mesin S1-nya boleh angkat tangan mungkin? M berapa? M55. 61. M berapa? 60. Yang lainnya dari jurusan apa, Mbak? S1-nya? Oh, mesin juga. Oh, mesin juga. Mesin juga. Oh, mesin. Ya, ya, ya. Oke, udah bagus. Makasih, Mas. Ya, ini overview. Ini adalah area kerja saya. Ya, secara nggak langsung saya ingin menyampaikan bahwa area kerja saya ini area Indonesia kurang lebih sebesar ini. Nah, area kerja saya cuma kecil di sini. Jadi saya bekerja di area offshore, di ONBJ singkatannya, Offshore Northwest Java. Dulu itu perusahaannya itu adalah punyanya Arco, punya Amerika, kemudian dibeli sama BP. 2009 itu sudah masuk Pertamina. Nah, saya termasuk pembelotnya Total. Saya dari Total, kemudian saya keluar dari Total, kemudian saya masuk ke pada waktu itu masih transisi dari BP ke Pertamina ini.
Pada akhirnya sekarang sudah menjadi hak miliknya Pertamina 100%, kurang lebih begitu. Ya karena semua sekarang didominasi akan dibeli asetnya sama negara gitu. Area kerja kita cukup besar, membentang dari Kepulauan Seribu. Dulu saya bekerjanya di sini. Dulu saya di kantor di bagian Turbo Machinery and Reliability Engineering. Kemudian saya dikasih kepercayaan untuk menghandle di lepas pantai di dekat Pulau Seribu di sini. Kemudian sekarang saya pindah ke area yang tengah. Dulu produksi area saya itu 2.000 barel oil, sekarang 8.000. Jadi areanya 4 kali lipat lebih besar, kurang lebih begitu. Nah, sekarang produksi ONWC, perusahaan yang di mana saya sekarang bekerja, 27.000 barel oil per hari dan 80 juta kaki kubik seharinya. Tantangan utamanya adalah nanti kalau teman-teman tertarik di dunia pekerjaan juga, di dunia oil and gas bisa juga, itu adalah areanya sudah tua. Nah, barang tua tetapi harus produksi. Nah, itu ada keunikan sendiri untuk how to handle gitu. Ini berapa peralatan-peralatan atau fasilitas-fasilitas yang ada di lapangan. Kita ada istilahnya namanya flow station. Ini ada 11 flow station. Ini ada yang baru ini. Saya tempat tinggalnya di sini. Sorry. Ini tempat tinggal saya di sini. Ini ada area persumuran, proses. Kemudian di sini ini area kompresor. Kemudian di sini sudah area terkait dengan kompresor lagi sama area servis. Nah, ini kita ada floating storage, ini tempat untuk menampung minyaknya sebelum nanti tanker datang, kemudian nanti dijual, kurang lebih begitu. Jadi, ini areanya cukup besar, kurang lebih bisa 1 teknik mesin ini gedenya. Terus kita yang di onshore juga ada, kemudian di onshore receiving facility yang berhubungan dengan pupuk kujang atau area pabrik lainnya juga ada di Jakarta. Nah, ini kita istilahkan NUI. NUI itu normally unmanned installation. Normally unmanned installation itu jadi di situ nggak ada orang yang bekerja. Karena nggak ada orang yang bekerja di situ, nggak ada orang yang nginep, kurang lebih begitu. Nah, di area ini nih sumur-sumur minyak itu ada di sini. Ini ada 4 leg platform, ini ada 1 leg platform, single leg platform. Ini kalau naik di sini misalkan nggak kuat, ombaknya cukup ke goyang, ya kemungkinan besar muntah. Nah, kita kadang-kadang area kerja kita kurang lebih seperti ini yang dihadapin. Jadi untuk cowok ataupun cewek, kalau siap muntah sampai hijau-hijau gitu, ayo lah. Kalau mau udah siap, ada yang mau ngasih CV ke saya, ayo. Jadi ini kurang lebih, ini saya ingin menggambarkan bahwa area kerja kita itu lapangannya udah tua. Ini bagaimana caranya orang itu harus lompat ke area ini untuk bekerja nantinya, mengoperasikan sumur minyak dan sebagainya, kurang lebih begitu. Dan harus terencana dengan bagus, karena kalau tali tambatnya ini nggak dilepas, ini kena ombak, area boat landing atau area di mana orang harus lompat di sini bisa hancur nih, ketarik sama kapalnya. Atau bisa jadi platform itu malah jadi rubuh karena ketarik. Nah, kadang-kadang dari hal yang sederhana ternyata pengaruhnya cukup besar. Bisa jadi case-case yang cukup masif juga. Dan ini cuma untuk penggambaran aja lah, area kerja di tempat saya kurang lebih seperti apa. Kita masuk ke gas turbin kompresor. Nanti saya ada beberapa pertanyaan, saya udah siapin beberapa memento Pak Stardi. Kebetulan saya bawa, nanti kalau misalkan ada yang mau saya tanyakan, nanti boleh yang menjawab silahkan. Dan ini saya akan memulai awalan dari gas turbin dan kompresor. Jadi mungkin ini masih hanya menyampaikan secara overview secara umum ya. Kalau kita bicara terkait dengan gas turbin yang ada di sini ini kurang lebih gas turbin bagaimana caranya kita ini adalah tenaga yang penggerak, bertugas untuk menggerakkan, ada yang digerakkan, kurang lebih begitu. Dan ini fenomena yang di sini ya secara ini cuma dikasih pengkaleran lah kurang lebih gitu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada proses, ada intake-nya, kemudian di compression di sini, kemudian nantinya akan kita bakar pada tekanannya yang konstan. Kemudian habis itu setelah dibakar nanti dia akan menggerakkan sudut-sudut turbin, kemudian nanti dia akan bagaimana, apakah dikoppel dengan generator untuk menghasilkan electricity atau mau ke kompresor misalkan untuk memutarkan benda yang berikutnya juga bisa. Kurang lebih begitu. Nah ini adalah ya kurang bisa dikatakan explode drawing dari kompresor. Nah ini kompresor sentrifugal, kurang lebih dulu waktu tugas akhir yang S1 saya mendesain 4 impeller kompresor.
Pakai 4 kompresor, bagaimana caranya untuk didapatkan tekanan kerja yang sesuai. Nah ini untuk mengingat, refresh dulu nih, agak teoritis sedikit nih. Ya kita ketahui kalau misalkan gas turbin itu langkah kerjanya, kalau misalkan kayak beda motor ya, fungsi temperatur entropi dan pressure di volume. Kenapa ini penting? Karena ini harus dicoba disampaikan supaya teman-teman memahami secara keseluruhan bahwa gas turbin itu sebenarnya dia tuh maunya apa sih kurang lebih. Ada yang bisa ini ceritain. Turbin itu gerakinnya gimana? Kok bisa beroperasi? Ada yang mau coba jawab? Coba. Nggak apa-apa. Silakan. Mas siapa? Saya kan juga biar kenalan kan. Mas Adit, gimana Mas? Oke. Oke. Cukup sederhana memang. Jadi pada utamanya kita hanya membutuhkan udara lah. Yang kita kompres di sini adalah udara, kurang lebih gitu. Jadi kita nggak ada proses udara dan bahan bakar kita kabutin di sini tuh nggak ada. Nah, kenapa kok harus digerakkan pada awalnya itu? Karena di sini berat. Itu namanya beban hidup itu berat, harus ada yang bantu. Makanya biar bantunya enak, punya pacar kan gitu ya. Biar ada sharing untuk menyelesaikan permasalahan, curhat lah kurang lebih gitu. Sama turis supin juga kayak gitu. Jadi dia butuh digerakkan, dibantu, mau sama elektrik boleh, mau pakai sistem pneumatik boleh, kurang lebih gitu. Di area saya masih ada pakai pneumatik. Cuman memang pada akhirnya harus terkompresi yang cukup besar kan, kurang lebih gitu, butuh energi lagi gitu. Jadi gas turbin butuh digerakkan dulu untuk menggerakkan supaya dalam sini kompresornya itu juga bisa bisa terjadi sebuah proses di mana satu kedua ini terjadi secara temperatur ada kenaikan, kemudian secara langkah dari satu ke dua pressernya juga tinggi, naik. Tekanan naik, temperatur naik. Kurang lebih begitu. Harapannya situ. Udara itu yang jangan bingung nanti kalau misalkan di gas turbin ada orang bilang gas turbin tuh sekarang gas turbin itu ada kompresornya enggak? Nah, itu jadi ini memang mungkin ada kadang orang agak bingung ya. Gas turbin kompresor bukan gas turbin itu gas turbin, kompresor itu kompresor gitu. Jadi jangan terlalu saklek lah kurang lebih gitu. Karena ini hanya sebuah pengisi lahan, sebuah mekanisme kurang lebih gitu. Jadi di dalam gas turbin sendiri ada sebuah kompresor atau alat untuk mengkompresi lah kurang lebih begitu. Nah, alat untuk mengkompresinya ini adalah sudu-sudu blade yang ada di sini nih. Kalau ini yang saya tunjukkan ke teman-teman ini adalah menggunakan produknya solar turbin. Dari solar turbine yang di sini ini sudut blade-nya ini ada 11. Jadi terkompresi dari sisi depan kemudian sampai sisi belakang. Di area kerja kita 1 sampai ke 2 itu dari 1 atmosferik, kemudian area yang kedua itu pressernya sampai kurang lebih sampai 100 PSIG aja. Yang jadi pressure kompresor discharge-nya kurang lebih sampai 100 itu sudah cukup untuk menggerakkan ini kurang lebih 2,5 megawatt untuk kapasitasnya kurang lebih. Nah, kemudian udara bertekanan tinggi kemudian masuk ketiga, ketika pembakaran, kalau dari 2 ke 3 ini ada yang unik adalah ketika panas ini masuk atau bahan bakar mulai diproduksi yang ada di sini, pembakaran masih tetap, saya secara teori, pembakaran terjadi pada saat tekanan apa? Apa? Konstan. Itu ya. Jadi pada saat 2 ke 3, pada saat tekanan konstan, secara teoretically pembakaran itu terjadi, kemudian terjadilah proses langkah kerja. Nah, proses langkah kerja yang ada itu kerjanya terserah. Teman-teman mau menyuruh gas turbin ini mau apa? Gerakan generator jadi listrik, suruh gerakan kompresor ya kompresor nanti muter, mau mungkin gerakan turbin atau bentukan yang lain atau apa dan sebagainya, yaitu bisa by design kurang lebih gitu. Jadi ini adalah secara teoretically menggunakan Brayton cycle. Ini saya mau menunjukkan bahwa tetap di alat ini ada energi masuk, energi keluar, kemudian pembakaran pada saat kondisi konstan, dan saya nanti akan fokus pada ada fenomena konversi energi apa yang ada di dalam sini. Jadi ini mungkin yang cukup saya coba simplifikasi ya.
Kalau peralatan gas turbin yang saya ada di lapangan itu kurang lebih speednya, ini nggak usah dilihat semua, speednya itu kurang lebih 15.000 RPM kecepatannya. 15.000 RPM. Kalau sepeda motor tahu nggak kecepatannya berapa? Berapa RPM? Berapa? 500. 500 ribu. Kalau itu loh kayak Blair loh, kalau sampean misalkan lagi pacaran terus gendong kayak gini kan, terus disalip sama orang, Mas aku juga jangan sombong itu di reng reng gitu. 8.000. Kalau mobil, ya kalau mobil kan relatif agak lebih rendah. Tapi kalau sepeda motor kita bisa agak lebih tinggi tuh, kurang lebih di situ. Angka 8.000 atau misalkan 10.000 juga bisa masuk lah, kurang lebih kayak gitu. Ada yang pernah ikut drag bike? Udah nggak zaman ya, Prof ya. Ya dulu soalnya kalau kita bongkar sepeda motor itu terus habis itu untuk ikut acara drag bike lah, zaman dulu. Nah ini kita 15.000 RPM, ini untuk skala di offshore, untuk speed gini udah termasuk high super speed lah, kalau lebih gitu. Karena definisi motor-motor yang ada di peralatan-peralatan kalau di area kerja saya kurang lebih paling kalau motor yang mau ada satu fase atau tiga fase 1.700 RPM, terus habis itu 3.600 itu udah rule of thumb paling angka-angka gitu. Jadi angka 15.000 itu udah berlipat dari lipat kurang lebih gitu. Jadi ini bisa dikatakan peralatan yang cukup masif atau ekstrim lah kurang lebih begitu. Nah, padahal kalau kita lihat teman-teman sendiri selama ini sehari-hari pun juga naik sepeda motor dengan speed yang kurang lebih sama gitu kan. Nah itu, ini kelebihannya seorang engineer itu adalah bagaimana caranya yang di daily itu. Coba kalau sepeda motor itu penggeraknya gas turbin, orang pasti pada takut kan, mungkin nggak ada yang mau beli, ya. Terlepas dari kemahalan atau takut meledak dan sebagainya gitu. Tapi speednya sama kayak motor dalam tanda kutip ya, relatively, tapi bisa dikonsepkan untuk gas turbin. Nah, proses transformasi ini itu butuh teman-teman semua itu untuk membuat itu menjadi nyata kurang lebih. Nah ini saya tadi sampaikan air inlet dimasuk yang ada di sini, kemudian ada compression ya, ada kompresornya. Nah kompresornya itu dia bertugas nanti untuk menekan, kemudian ini ada yang unik di sini, tekanannya naik, kemudian yang velocity-nya ini bagaimana? Turun. Ini mungkin nggak begitu kelihatan sebuah ada konversi energi yang signifikan ya ketika di sini ya. Nah kemudian ketika combustion, ketika ini velocity yang merah temperatur, terjadi proses pembakaran ada di sini, kemudian terjadi proses ekspansi. Nah di proses ekspansi inilah mungkin kelihatan proses konversi energi yang cukup signifikan. Sesaat ya pada titik yang sama, kecepatannya itu naik, kemudian tekanannya itu langsung turun. Kurang lebih gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak proses ekspansi ini yang bikin ini tiba-tiba ada satu melejit ke atas, satu melejit ke bawah itu ada benda apa di situ? Noskel, oke, sudu, ada lagi lainnya. Itu bendanya berputar atau enggak? Kenapa? Gimana? Benda gimana? Ada nggak apa-apa? Sudu tadi sampai kan bilang nozzle. Nozzle-nya itu bendanya berputar atau enggak? Oke, ada lagi yang lainnya? Oke, ini coba dilihat ya. Kalau misalkan dilihat satu single shaft yang ada di sini kan dia putarannya kan sampai 15.000 RPM kurang lebih gitu. Ternyata secara tidak langsung, kalau teman-teman selain turbin ini nanti juga ada kompresor atau pompa. Kalau di pompa atau kompresor itu yang bertugas untuk menaikkan kecepatan, untuk menaikkan tekanan itu siapa? Impeller kah? Atau apa? Ayo para teknik mesin nih. Nah, kalau coba dilihat di sini nih sebenarnya yang bertugas untuk dia terjadi sebuah proses konversi energi itu malah dari benda-benda yang relatifly uh, dia diam, kurang lebih gitu. Pemanfaatan ruang-ruang tertentu, kurang lebih begitu. Kayak misalkan dari pompa, impeller, saya lebih berikut pada sebuah pemikiran bahwa impeller itu lebih bertugasnya adalah merubah arah kecepatan. Ada perubahan sudut kecepatan aliran yang ada di situ. Nantinya diffuser lah yang nanti bertugas untuk meningkatkan
kanan terjadi proses konversi itu. Jadi dengan impeller itu ada 3 perubahan arah kecepatan dari aksial, tangensial, aksial, radial, kemudian ada tangensial, kemudian nanti dia dialirkan lagi nanti lewat diffuser, kemudian dari situlah tekanannya sama kecepatannya nanti dibalik, ditransform lah atau dikonvers lah sama mereka untuk jadikan energi yang lebih advance lagi, kurang lebih gitu. Jadi ekspansi di sini kecepatan bisa naik, ini tekanan bisa turun, kemudian ada proses exhaust. Nah, temperatur yang ada di sini ini cukup panas, kalau tangan langsung ditempelkan itu pasti meleleh. Kulit-kulit itu langsung ke bawah kurang lebih. Ini di dalamnya gas turbin, jadi yang biru itu adalah udara, dalam ini adalah udara, kemudian yang merah-merah ini adalah pembakaran, ini adalah fuel, ini adalah injektornya. Kemudian udara yang kurang lebih relatif panas ya, di sini relatif kalau dianggapnya versi dia adalah dingin karena dia butuh cooling juga. Kemudian nanti udara panasnya nanti kita buang ke exhaust. Nah bentukannya kurang lebih tadi begini. Ini tadi yang diceritakan sama teman sampai tadi, kalau di sini butuh energi penggerak mau pakai dari motor atau dari pneumatik dan sebagainya. Kurang lebih bentukannya kayak gini. Kemudian ini adalah intake plenum. Ini adalah tempat di mana udara itu masuk ke dalam sebuah gas turbin di sini. Dari intake plenum nanti udara masuk, dari awal mungkin bisa difilter dulu kalau misalkan mau lebih bagus. Ini kompresornya ini. Kompresornya ini ketinggiannya kurang lebih diameternya sama, dia memanfaatkan dari kerapatan sudu dan dari model angle-nya yang ada di sini. Bagaimana caranya dari dia dari kurang lebih terbuka, kemudian semakin ke belakang semakin merapat. Kemudian ini adalah injektor, injeksi. Kalau misalkan teman-teman sepeda motor atau misalkan di mobil, sekarang kan cuma ada dalam tanda kutip injeksi, teknologi yang sekarang ada. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian kombaser. Nah, kombaser ruang bakarnya itu kalau sepeda motor kan ada piston, ada apa dan sebagainya. Nah, ini agak unik. Kombasernya modelnya anular karena memang mengakomodir area kerja yang terbatas. Modelnya angular, punya dengan bahan yang tertentu material dan sebagainya. Kemudian, nah inilah terkait dengan sudunya dan dari yang diffusernya itu sendiri, kurang lebih begitu. Jadi sudunya itu dia berputar, nanti yang dari diffuser dan sebagainya nanti dipasangkan di bagian ujung yang di sini ini, bagaimana caranya dia nanti akan ada konversi energi yang ada di sudu dari yang turbin itu. Nah ini sebenarnya ada 2 istilah kalau di dalam gas turbin, blade yang di bagian dekat dengan sisi turbinnya sendiri itu disebutnya gas producer, di sebelah kanan ini power turbin, itu cuma istilah aja biar keren, soalnya biar jualan biar laku gitu. Maksudnya sebenarnya sama-sama sudu turbin kurang lebih gitu aja, cuma dibagi menjadi 2 istilah yang berbeda biar kelihatan keren. Ini gas producer 2, 1 ini power turbin. Dan di sini nih ada terpisah, ini tidak kopling, ini termasuk pakai teknologinya yang dipakai sama mereka itu adalah di solar turbin, dia nggak dikopel kurang lebih gitu. Jadi terpisah shaftnya, tetapi dengan ini muter, ini juga bisa berputar. Mereka pakai koplingnya tuh air kopling. Jadi dengan kerapatan dan dengan presisi yang tinggi, bagaimana caranya, dengan konfigurasi tertentu, jarak yang pas juga, dengan di sini bisa 15.000 RPM, di sini juga masih bisa 15.000 RPM, kurang lebih begitu. Istilah mereka air coupling. Nanti bisa sambil di search lah, kurang lebih gitu. Nah ini nanti saya ada pertanyaan nih, yang di sini nih, yang dari turbin yang ada di sini. Yang ingin saya tanyakan ke teman-teman itu adalah dari turbin yang ada di sini nih, itu kurang lebih ada 2 pertanyaan saya. Ada berapa kali terjadi konversi energi? 1. Kemudian yang kedua, di mana titik bahan bakar itu diinjeksikan? Ada yang mau angkat tangan? Dua-duanya harus benar. Saya ada momentum nih. Yang pertama, apa pertanyaannya? Oh, monggo Pak, udah diangkat tangan. Dengan Pak siapa? Iya, silakan Pak. Pak Rinaldo, silakan Pak. Oke, kemudian di titik bagian yang mana ini bahan bakar itu diinjeksikan, Pak? Yang di situ kalau kelihatan warna, yang warna apa boleh, Pak? Fuel manifold. Oke. Dengan Pak, siapa Pak?
Oke Pak, terima kasih. Saya punya ini nih, memento nih buat sampean nih. Saya langsung aja nggak apa-apa tadi ya, sambil jalan aja Pak ya. Terima kasih Pak, saya Ari Renaldo. Oke, salam kenal ya Pak ya. Ya itu jadi di sini ada banyak terjadi sebuah konversi energi dari bahan bakar yang dari cair kemudian nanti bisa dia berubah dibakar kemudian nanti energinya nanti jadi panas, kemudian jadi hal yang lainnya dan sebagainya. Kemudian perubahan konversi energi juga di sini dari udara bertekanan rendah kemudian dikompresi di tekanan tinggi. Jadi kombuster dibakar itu juga dari tekanannya pada saat tekanan konstan di sudu blade sini itu yang menggerakkan lebihnya dari velocity aliran itu bukan main tekanan lagi gitu. Cukup unik karena yang menggerakkan blade-nya itu sudah bukan lagi fokus ke tekanan. Karena fokusnya adalah dari kecepatan aliran ketika pada saat proses itu sendiri. Nah, ini adalah turbin gas yang tadi kita bahas itu tadi. Nah, ini dikopling, ini adalah kompresornya. Kompresor ini misalkan ini pipa masuk, yang sebelah sana adalah pipa keluar. Nah, saya coba masuk sedikit ya untuk pengenalan di dunia oil and gas. Ada yang tahu nggak kalau gas bertekanan tinggi itu di dunia perminyakan itu dipakai buat apa? Ini belum ada momentumnya, panasan dulu nih. Ada yang tahu nggak? Oke, jadi gini, kita itu masih meyakini kan ya kalau minyak itu dapatnya ada di dalam bumi ya, bukan ada di luar ya. Kalau di luar itu namanya ada yang sedekah. Nah, atau pom bensin lah kurang lebih gitu. Nah, ini jadi di dalam minyak bumi itu tuh minyak itu ada di dalam minyak bumi dan kalau orang menggambarkan itu kan areanya itu ada semacam kayak lapisan-lapisan kurang lebih gitu ya. Itu sebenarnya tidak semudah itu Ferguson gitu. Jadi itu adalah sebuah fata morgana kehidupan. Kehidupan itu terlalu indah kalau bilangnya kayak gitu. Di bawah itu kan ada orang bilang bukan lautan tapi kolam susu gitu ya. Harapannya ada kolam minyak kan. Sebenarnya nggak ada istilah kolam minyak itu. Secara khusus, maksudnya layer, kemudian itu wah ada minyak kurang lebih gitu. Minyak itu mau nggak mau harus diekstrak dari bebatuan. Jadi tidak sesederhana itu. Nggak kayak lihat kolam mesin ada air, wah itu minyak nanti di bawah gitu. Enggak. Jadi di dalam situ ada batu-batunya juga. Batu dengan porositas tertentu, di situ ada minyaknya. Jadi nggak semudah nyiduk, kurang lebih gitu. Dalam artian kalau nggak ada tekanan di bawah, ya minyak itu nggak akan naik, kurang lebih gitu. Nah, yang pertama, kalau minyak mau naik, kalau di bawah itu tekanannya tinggi, kalau orang marah banget habis ujian, terus habis itu nilainya jelek, terus habis itu dimarahi sama pacarnya, yang dilakukan pertama kali apa? Marah kan? Marah banget. Nah, yang pertama, kalau ada kemarahan yang tinggi atau energi tinggi dalam artian tekanan, dia bisa keluar sendiri minyak itu. Kita cuman bolongin, dia keluar. Yang kedua, karena kondisinya lemah nih. Nah, kalau kondisinya lemah, karena kita membutuhkan mencari minyak, harus dibantu. Nah, dibantunya adalah menggunakan udara bertekanan, gas dari kompresor ini, atau yang ada yang berikutnya lagi, kita pasangin pompa. Pompa ESP, Electric Submersible Pump. Keren ya kelihatannya ya. Tahu nggak pompa apa itu? Pompa celup, betul. Itu adalah pompa celup. Kalau misalkan di rumah lihat ada pompa, suntik apa dan sebagainya, ya kayak gitulah. Jadi oil and gas sih sebenarnya receh. Cuman gitu doang kok. Nggak kelihatan, keren. Saya bilangnya electrical submersible pump, sebenarnya pompa celup doang. Hanya gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa gas bertekanan tinggi ini nanti kita butuhkan untuk kondisi ketika area minyak bawah itu tekanannya sudah mulai lemah. Nah, kita injeksikan gas dari permukaan sini, silitis, kita injekkan ke bawah untuk membantu biar minyaknya keangkat ke atas. Oke, gas save system kurang lebih begini. Ini adalah masukan gas, gas yang kita pakai. Nah, kebetulan karena segitiga api ya, segitiga api itu harus ada apa? Yang pertama, panas, bahan bakar, yang ketiga, oksigen. Ini tiga ini cukup mengenakan ya di hati teman-teman ya. Maksudnya untuk terjadi pembakaran itu tuh nggak perlu semata-mata harus ada api loh ya. Sepakat ini semua? Selama ada panas dengan temperatur yang dia mumpuni itu bisa terbakar ya.
Kemudian yang kedua ada bahan bakar. Bahan bakar itu bukan berarti harus minyak tanah. Selama dia ada unsur yang punya nilai bakar, dia ada potensi terbakar. Sepakat? Dan yang terakhir itu adalah oksigen. Oksigen ini adalah untuk yang membantu, kurang lebih gitu. Nah, udara di sekitar gini ini oksigennya banyak nggak? Oke. Nah, karena di bawah minyak bumi itu tuh adalah benda-bendanya itu benda-benda mudah terbakar, bahannya itu adalah rantai karbonnya ada yang pendek, ada yang panjang, ada gas juga berbahan metan dan sebagainya. Berarti kan di bawah unsur yang pertama bahan mudah terbakar ada. Yang kedua, kalau saya injeksikan ke dalam itu, semakin dalam dari permukaan bumi itu, temperaturnya semakin apa? Makin tinggi, ada panas di situ. Nah, yang ketiga, kira-kira bahaya nggak kalau gas yang saya kompres itu gas udara yang ada di sini ke bawah? Itu, kurang lebih begitu. Jadi, for your info, yang kita injeksikan ke bawah itu adalah gasnya dia sendiri. Jadi, dari dia untuk dia sendiri, bukan udara dari luar sini. Itu. Jadi, feed gas ini adalah udara dari gas yang dari dalam bumi juga. Kita masukkan ke dalam scrubber. Scrubber itu pemisah. Nggak usah susah-susah, anggaplah ini toren lah, kurang lebih gitu. Toren atasnya kan kalau airnya setengah berarti di atas sisinya ada gasnya, gas udara lah kurang lebih gitu ya. Nah ini ada pemisahan kurang lebih begitu. Jadi bagaimana caranya di bawah itu ada liquidnya, di atas ada gasnya. Nanti kita ambil pakai gasnya kurang lebih. Nah ini adalah kompresor. Ini rule of thumb yang ada di tempat kita. Ini pakai pressernya itu adalah kita pakai salah satu case ya single. Ini adalah satu train. Kita istilah satu train itu ada low pressure sama high pressure. Nah, kalau low pressure itu 250, kalau yang high pressure 250 ke 650 atau 700 kurang lebih gitu. Nah, di sini ini kemudian gasnya dikompres dari 50 naik 250. Nah, kemudian kita ada satu peralatan di sini namanya fin fan cooler. Fin fan cooler ada yang pernah tahu ini benda apa? Oke, radiator masuk. Pak Eko, ada lagi. Tahu radiator yang cewek-cewek? Oke, harus tahu. Kalau ada mesin, masa nggak tahu. Heat exchanger tahu? HE, pernah lihat di lab perpan? Harusnya masih ada tuh. Kurang lebih begitu. Nggak usah mikir susah-susah. Itu tuh adalah perpindahan tempat untuk terjadinya perpindahan panas. Ngomong kayak radiator, oke nggak apa-apa. Kayak fan cooler itu jadi kayak apa namanya siripnya sepeda motor ada kayak sirip-sirip kayak gitu. Ya untuk sederhanakan lah kurang lebih. Tapi ini modelnya adalah cell and tube. Agak lebih presisi nih, karena semua basicnya adalah mesin. Tujuannya cell and tube itu apa sih di HE kan tuh? Heat exchanger supaya yang panas jadi dingin, atau mungkin kadang kita butuh yang dingin jadi panas, kurang lebih gitu. Sederhana aja, make it simple. Nah kemudian sekarang kalau saya tanyanya ini begini. Oke, nanti tolong disimpan pertanyaannya sambil berpikir ya. Kira-kira kan ini kan dari 50, 250 tekanannya naik atau turun? Temperaturnya naik atau enggak? Naik. Kemudian saya dinginkan di fan cooler. Ini nanti untuk pertanyaan. Kenapa kok saya perlu mendinginkan gas bertekanan tinggi sebelum masuk ke kompresor yang berikutnya? Silakan direnungkan. Jadi ini masuk ke fan cooler, didinginkan, kemudian di scrubber, dipisahin lagi. Siapa tahu setelah dingin itu ada terjadi endapan-endapan dan sebagainya. Kemudian dikompresi lagi, didinginkan lagi. Kalau kadang-kadang kita mikir nih nggak jelas. Wong udah kita naikin temperaturnya kok ya didinginkan. Kayak kerja itu kayak kerja 2 kali lah kurang lebih gitu kan. Nah ini why-nya nih, saya ingin dapat jawaban dari teman-teman. Kemudian di discuss rubber, nah ini saya tadi yang sampaikan, pakai menggunakan gas lift. Gas bertekanan tinggi yang dari dalam bumi itu masuk ke sumur minyak. Masuk ke sumur minyak lewat ada satu jalur sendiri khusus, itu untuk intinya meringankan fraksi minyak yang ada di situ. Tekanannya terbatas, minyaknya itu tuh levelnya itu cukup, dia nggak mampu naik. Nah, level minyaknya itu kalau misalkan teman-teman, oke, masnya coba kalau misalkan itu sampean gelasnya ditiup.
Menurut sampean sebelum ditiup, menurut sampean level airnya itu akan naik atau turun? Naik. Kenapa? Oke, jadi gas lift itu sama seperti minuman ini. Kalau misalkan minuman ini nih kita tiup, kan ini kan minuman itu levelnya kurang lebih di level tertentu segini ya. Kayak misalkan aqua, kemudian habis itu ini udah pressure-nya udah nggak kuat nih, kurang lebih gitu. Kemudian di sini saya kasih apa namanya sedotan. Nah, sedotan ini gas lift. Saya tiup, ini bisa meledak tuh. Karena apa? Dan dia juga seakan-akan menjadi kayak diringankan kan kerjanya gitu kan ya. Yang awalnya berat, dia seakan-akan diringankan. Jadi fungsi gas lift kurang lebih begitu. Untuk meringankan kinerja dari minyak yang ada di dalamnya. Nah, ini jalur produksinya nanti dia lewat jalur yang sini. Nah, jalur injeksinya gas liftnya ini masuknya dari sini. Oke, ini adalah well completion. Saya coba tunjukkan dikit. Eh, oke, oh, nggak kelihatan ya Mas, Mas Yudi. Iya, katanya Pak. Ini, oke. Ini adalah salah satu software dari selam bersih. Jadi sumur minyak kurang lebih begini. Nah, ini adalah sebuah katup lah, valve kita istilahkan di situ. Ada 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, ini injection gas yang ada di sini nih. Injection gas ini yang tadi dari gas lift yang tadi kita diskusikan tadi. Nah, ini saya coba bilang, ini kita coba introduce ya. Jadi di sini ada sebuah level fluida tertentu. Level fluida ini dia ngalir tetapi produksinya kurang. Atau sebenarnya dia levelnya ada tetapi dia nggak mampu ngalir. Oleh karena itu kita injeksikan gas atau dari masnya tadi pakai botol minum atau kayak aqua itu kita tiupkan sedikit dari pakai mulut kita bubblekan kurang lebih begitu. Harapannya dengan dibubble-kan, fraksi gas yang awalnya di sini spesifik gravity-nya itu dominansinya cukup tinggi, kita bantu kita ringankan, kurang lebih begitu. Nah, inilah fungsi dari gas turbin kompresor di dalam dunia perminyakan. Kurang lebih seperti itu. Memang kita basicnya bukan oil and gas, cuman dunia oil and gas itu kelihatan petroleum engineer dan geologis itu kelihatan keren, soalnya itu barang nggak kelihatan. Tetapi percayalah teman-teman yang ada di sini ini basic dari teknik mesin ataupun dari dasar basic keteknikan yang ada di ITS ini sebenarnya teman-teman itu mampu untuk bekerja di dunia oil and gas. Cuman kadang-kadang nggak pede kerjanya di situ karena merasa kok nggak nyambung dunia minyak kurang lebih gitu. Nah ini kalau teman-teman bisa desain kurang lebih kompresor atau misalkan optimasi kompresor dan sebagainya itu udah lebih dari cukup. Petroleum engineer geologis nggak bisa untuk membuat desain kompresor yang tepat guna kurang lebih seperti apa. Teman-teman yang ada di depan saya ini yang bisa. Jadi yang bisa saya sampaikan, gasnya itu nanti lama-lama akan masuk ada dari sini, semakin banyak nanti akan semakin membantu fraksi ringannya itu, kemudian nanti akan naik. Nah, di dalam bumi yang tadi saya ceritakan itu, ini adalah bebatuan-bebatuan yang ada di dalam bumi. Nah, kita selalu disampaikan bahwa di dalam itu ada kolam minyak, kolam minyak, kolam minyak. Tetapi basically dari data dari mau dari statistically atau misalkan dari data geologis dan sebagainya di dalam itu bukanlah sekolam itu. Jadi kita harus mengambil minyak dari bebatuan yang ada. Makanya kalau kita strategi untuk gas lift-nya itu kompresornya teman-teman nggak tepat atau pressure maintenance-nya yang dari sumur itu nggak tepat, ini batu ini luruh. Kalau batu luruh, akhirnya batunya hancur jadi pasir masuk ke dalam sistem. Buminya ambrol bisa? Mungkin. Kejadian di area kerja saya. Kejadian di area kerja saya, kurang lebih kejadiannya adalah case-nya seperti ini. Case-nya adalah seperti ini, platformnya kurang lebih setinggi ini, yang NUI, normally unmanned installation, ini ketutup air. Jadi area segini ini udah ketutup air nih, kurang lebih. Gitu.
Kejadian, ya. Ketika gas yang di dalam sudah cukup habis atau minyak udah mulai habis karena kita kejar, kita kemarau lah orang lebih gitu kan, itu terjadi. Nah, ini nyambung. Tadi udah ada kebayang belum? Kenapa kok kita perlu mendinginkan gas yang kita naikkan tekanannya berarti kan cara nggak langsung kan kita panaskan kan gitu ya. Malah kita dinginkan. Ada yang mau menjawab? Oke, saya lanjutin ya pertanyaannya ya. Nah, ini ada kayak studi kasus kecil nih. Ini kalau teman-teman misalkan bisa ngikuti alur pertanyaan saya dari awal sampai akhir, ini bisa jadi nanti ketika tes pekerjaan kayak misalkan mau di oil and gas, Pertamina dan sebagainya, study case ini akan muncul. Dan selama teman-teman bisa menyampaikan seperti apa yang kita diskusikan ini, ya saya kasih kisi-kisi lah. Kalau misalkan nanti teman-teman ada challenge session terkait dengan pengen misalkan mau coba apply di dunia-dunia yang mungkin teman-teman masih takut nih untuk masuk ke sana gitu. Yang pertama, tadi gas turbin itu adalah penggerak, semua sepakat? Kita fokuskan dia menggerakkan kompresor. Oke. Kita naikkan tekanan 50, 250, 250 sampai 650. Kita sudah naikkan tekanannya, kita temperatur naik, kita repot-repot dinginkan juga. Ini untuk menarik minyak tadi yang ada di sini. Untuk menarik menarik sumber minyak ini. Ini proses masuknya di sini tadi adalah untuk meringankan spesifik gravity dari sistem yang ada. Sampai sini kita sudah sepakat semua ya. Sekarang ini ada studi kasus begini. Ini area kerja saya dulu ketika saya masih di game Turbo Machinery. Ini gas dari kompresor lewat pipa bawah laut. Pipanya itu ukurannya adalah 8 inci. Ini nanti nggak ada hitungan kok, ini hanya konsep aja. Jadi dari area sini sampai ini agak jauh ini, 2 jam. Sampai Malang. Dari sini kok sampai Malang. Dari sini sampai 7,5 berarti sampai mana? Galaksi ya paling ya. Dari sini sampai Galaxy Mall itu ada pipa di dalam tanah tuh, kalau ngapain gitu. Kompresornya di ruangan ini, injek ke sana tuh. Tekanannya tekanan tertentu. Nah nanti gasnya sampai sana, masuk ke sumur minyak, minyaknya sini, masuknya lewat ini. Kurang lebih gitu. Nah, MRA platform ini bentukannya kurang lebih gini, supaya teman-teman punya visualisasi lah. Kurang lebih status dari pipa minyak saya dulu itu seperti ini. Ada iron carbonate deposit FeCO3 60% konten. Hal inilah yang menyebabkan ada pressure drop 90 PSIG. Ini sumur minyak, ini ada katup gas lift, ini kolam minyak yang tadi kita fantasikan. Nah, anggaplah kita berfantasi sekarang. Oke, di situ saat ini tekanannya tuh 540 PSIG saat ini. Nah, kalau 540 PSIG itu kurang nih produksinya. Di bawah itu ternyata butuh 580. Bedanya tipis, tapi produksinya gede. Nah, berarti karena ada pressure drop 90 tambah 580 berarti kurang lebih harus berapa? 600? 600 berapa? Oke. Paling enggak biar ada pipa-pipa losses minor, losses mayor, ada valve, nanti belum ada restriksi yang lebih dalam, saya kasih di atas 680 atau 700, paling enggak kan begitu kurang lebih desainnya ya. Nah, ini dulu yang saya sampaikan ke manajemen, saya di-challenge sama manajemen cukup banyak pada waktu itu, dan saya menghadirkan diri sebagai Turbo Machinery Engineer, sebagai alumni teknik, bukan teknik perminyakan. Saya mencoba mempropose untuk dilakukan sesuatu. Ini yang tadi saya ceritakan, fin-fan cleaning inspection. Jadi yang fin-fan cooler itu saya minta dibersihkan di situ. Dibersihkan, di cleaning. Di cleaningnya ada mau pakai chemical, kemudian dilakukan pressure test dan sebagainya, dilakukan cleaning. Jadi dari 242 tubes itu ada 237 tubes yang bisa kita selamatkan.
Secara kita tes pressernya juga service test di lapangan bagus, oke. Jadi 97,93%. Yang ngeplak-ngeplak udah kita kosongkan. Yang nggak bisa diselamatin langsung kita plak, kurang lebih gitu. Nah, hasilnya kurang lebih begini ceritanya. Sebelum dilakukan fin-fan cleaning, kondisinya kan kurang lebih begini nih. Nah, gasnya itu supaya nanti nginjeknya lebih banyak, biar dapat pressernya bagus, saya mau ngasih gas yang lebih banyak. Masuk akal? Tetapi risikonya kalau saya kasih gas lebih banyak, rasio kompresinya juga sama kayak gitu, temperaturnya gimana relatively? Bisa jadi lebih tinggi. Kan dari 50 ke 230. Kalau saya kasih gasnya lebih banyak, bisa-bisa dia ngasihnya juga jadi 300, anggaplah gitu kan. Kalau dapat dari 300 PSIG, temperaturnya lebih tinggi enggak tuh? Lebih tinggi kan? Nah, fan cooler ini itu cuman bisa mendinginkan itu awalnya itu cuman 130-an derajat Fahrenheit ke kondisi segini, kurang lebih gitu. Jadi terbatas. Saya minta cleaning FinFan inspection dan dilakukan cleaning, saya bilang gitu. Nah, setelah dilakukan inspection dan cleaning, masih bisa kita selamatkan, kita ternyata sekarang bisa menambah gas dan memaintain dari gas ini mau tingginya sampai berapapun itu, kita bisa kondisikan ke bawah yang sama seperti yang kemarin. Jadi bisa cleaning sekarang lebih tinggi, 160, 170 degree Fahrenheit kita bisa marginkan lah kurang lebih begitu. Hasilnya adalah harusnya produksi minyak itu declining rate kurang lebih sampai akhir tahun kurang lebih seperti ini. Saya menyelamatkan minyak yang harusnya nggak bisa diselamatkan 417 barel oil per hari. Kalau ada yang bawa kalkulator, 417 dikali 100 berapa? Oh, sekarang 160. Oh, boleh lah. Oke, 160 dolar, dolar berapa? 14.500. Oh, enggak, dolar. Satu barel itu kurang lebih anggaplah 100 dolar lah gitu. 417 kali 100 kali 14.500 dikali sampai hari ini. Kurang lebih. Jadi ada sekian miliar yang dipropos. Saya pada waktu itu hanya dikasih uang kurang lebih 2 M untuk mengerjakan sebuah proyek, menyelesaikan itu dengan gain yang harus secara kosmetik itu masuk. Di akhir tahun 2015 ada 8,5 miliar. Saya coba deliver ke perusahaan, kurang lebih gitu. Hanya dengan FinFan Cooler Cleaning Inspection. Oke, pertanyaannya, emangnya kalau misalkan ada sistem kompresor, udah kita panaskan, balik lagi. Kenapa kita perlu dinginkan? Oke, oke, silakan dulu. Sorry mas, satu-satu dulu. Terus? Oke, 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 sebentar. Jadi dengan adanya FinFan Cooler itu maunya ngapain? Semakin ringan. Oke. Mas siapa? Edo. Siapa? Mas siapa? Adit, silakan, monggo.
Oke, yang kedua ya Pak tadi ya. Spesifitinya semakin berat Mas, kebalik. Ya betul Mas. Adit, silakan Mas. Monggo Mas. Ayo harus. Selamat Mas. Oke, jadi yang spesifik gravity itu di Vinven Cooler ini adalah, ini kan udara temperaturnya kan tinggi tuh. Udara temperatur tinggi kan ringan. Kurang lebih kan begitu. Nah, ini perlu kita dinginkan. Nah, didinginkan itu jadi semakin berat. Nah, intensitasnya lebih fokusnya ke situ. Karena gampangannya, kalau misalkan gas ini itu temperaturnya itu tinggi, kemudian langsung saya masukkan ke kompresor yang ada di sini, secara performa dari kompresor itu untuk mengkompresinya itu akan juga nggak begitu bagus, nggak begitu efektif, kurang lebih gitu. Kalau case-case yang terjadi di sini ya bisa ada case misalkan overspeed, specific gravity-nya nggak masuk spek dan sebagainya kayak gitu. Dengan semakin memberatkan spesifik gravity, teman-teman itu bisa membantu untuk mempercepat peningkatan didapat dari tekanan di belakangnya, kurang lebih gitu. Maksudnya gas berat, kalau misalkan speknya ini masih masuk, dikasih dingin kurang lebih kayak gitu, itu bisa dapat tekanan discharge yang diinginkan, kurang lebih gitu. Yang pada akhirnya untuk gas lift di belakang, yaitu ikutan, kurang lebih gitu. Tapi intinya kalau di sini, kalau tidak didinginkan dengan Vinven cooler yang bagus ini tadi, kurang lebih angka 680 nggak akan tercapai. Dengan didinginkan Vinven cooler sudah di cleaning, di inspection kurang lebih begitu, fraksi gasnya semakin berat, dikompresi semakin bagus, kemudian pada akhirnya tekanan yang didapatkan itu bisa sampai 720 terakhir case di lapangan. Bahkan dilimitasi, cuma ada. Ya, kalau case yang teman-teman di lapangan, mohon maaf, kalau ini jangan ditiru, agak lebih rock and roll. Salah satu cara yang signifikan itu adalah, ini Vinven cooler ya, Vinven cooler, pada saat kondisi running, itu, kalau misalkan teman-teman pas di lapangan itu mengamat, ini kebetulan solusi saya ini sudah saya presentasikan di Indonesian Petroleum Association 2017. Nah, akhirnya setelah ini berhasil, teman-teman di lapangan akhirnya bilang ke saya gini, oh ternyata itu Mas jawabannya. Jawaban yang apa? Kalau pada saat siang hari panas, tekanan discharge kita kompresor itu turun. Dari 700 jadi 650, anggaplah gitu. Kalau tiba-tiba hujan badai, dan temperatur Vinven-nya itu diserujuk angin kan, kurang lebih gitu kan, air kan, kurang lebih gitu. Gasnya fraksinya berat, kita cuman ngontrol harus liquidnya harus kedamping dengan bagus. Pressurnya bagus Mas, bisa sampai 720, kita sampai keteteran, bahkan platform bisa jadi kondisi gitu shutdown. Ya saya bilang iya, ya memang seperti itu kondisinya. Itu kan kondisi ekstrim banget kurang lebih gitu. Paling naiknya kalau karena hujan badai tiba-tiba ya 10-20 PSIG gitu. Tapi dengan Vinven cooler cleaning itu kurang lebih 50-60 PSIG saya coba selamatkan. Itu jadi kebalik Mas. Nyaris. Habis ini masih ada sekali lagi. Tenang. Coba lagi. Ini jadi kurang lebih gennya begitu. Kalau misalkan teman-teman mau coba cek, nanti saya ada reference-nya, bisa cek di internet, nanti bisa download jurnal internasional saya buat untuk baca-baca terkait dengan yang saya sampaikan ini tadi. Oke, sekarang tadi kan terkait dengan dapetin minyak dan gas, kurang lebih gitu. Nah, sekarang saya harus menyampaikan ini karena mau ada G20 kan di Bali ya. Mau ada pertemuan penting lah, kurang lebih gitu. Sekarang saya masuk ke net zero transition, kurang lebih gitu. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita harus menyelamatkan bumi. Wah, ini aku ngomongnya harus kelihatan keren nih soalnya. Soalnya demi bumi, masa depan kita, anak-anak cucu kita, kurang lebih gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu ada sebuah case kayak misalkan hasil COP15 Copenhagen di Cancun, kemudian di Pittsburgh, kemudian NFCC. Ini G20 kelihatannya juga menjadi sebuah ikon yang juga gitu. Jadi kita harus mengurangi emisi yang ada di lapangan kerja kita. Nah, sekarang Pertamina mau tidak mau dan harus mau, namanya juga mau nggak mau ya, kita harus comply dengan itu. Jadi nggak cuman berpikir
sebuah perusahaan oil and gas, tetapi harus bertransformasi menjadi perusahaan energi dan renewable, kurang lebih gitu. Nah, salah satu perusahaan energinya itu adalah mencoba menyelamatkan bumi melalui penurunan emisi, kurang lebih gitu. For your info, penurunan emisi itu negatif bisnis. Intinya rugi tok gitu. Nah, kalau teman-teman secara proyek ke depannya, kalau mau nanti mau bikin tesis atau misalkan masih ada yang menempuh S1, kalau untuk ke depannya, yang sangat renyah untuk jangka masa ke depan itu adalah terkait dengan renewable energy. Ini energy efficiency, kemudian efficiency calculation, kemudian emission reduction program, strategi, kurang lebih begitu, itu menjadi suatu added value teman-teman ketika mau akan apply di perusahaan untuk jangka ke depan, kurang lebih gitu. Karena ke depannya kita akan main di area sana. Nah, kita ingin menurunkan emisi dari flaring system, kurang lebih begitu. Nah, saya dulu kebetulan pada waktu di sini di mesin ini saya mendesain bleed impeller dari gas kompresor, kurang lebih gitu. Kemudian waktu saya S2 di Perancis, saya mendesainnya itu adalah ini inlet jadi kompresor entrance, kurang lebih begitu. Jadi saya beberapa kali ternyata diarahkan sama Yang Maha Kuasa bahwa saya nggak bisa jauh dari terkait dengan pendesainan CFD kayak gitu-gitu atau terkait dengan perintilan-perintilan yang urusannya kayak gitu tuh. Nah, ternyata saya menyenangi itu. Nah, karena rotating machinery itu penggerakannya itu butuh energi sebagainya, ternyata ada satu kitab kuno. Nah, yang saya coba cari-cari itu ada sebuah mekanisme surface jet pump yang belum begitu common di dunia sekarang, bahkan di dunia Naruto juga nggak banyak dikenal. Namanya itu adalah ejector, kurang lebih gitu. Sebenarnya kategorinya ini sudah banyak, tetapi belum menjadi hype lah, belum gaul, kurang lebih gitu. Nah, saya tertarik dengan hal ini gitu. Ejector itu intinya adalah statical device. Nah, itu saya tadi bilang, makanya saya percaya bahwa dari hal yang sederhana bisa menjadi suatu hal yang besar, kurang lebih gitu. Ejector itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, yang nomor 1 motif fluid, kemudian yang kedua ini yang dihisap, yang 3 ini keluarannya, kurang lebih gitu. Kalau ngomong pressure, 1 tinggi, 2 rendah, 3 medium pressure. Nah, aplikasinya itu cukup banyak. Bisa untuk pressure boosting, untuk ngegas, untuk layer, atau nurunin tekanan juga bisa. Kemudian untuk nge-recover fan gas recovery untuk flaring system juga bisa. Mensyaratkan cuma satu, ketelitian, kesabaran pada waktu pendesainan, baik itu menggunakan CFD. Nah, surface jet pump ini yang common diistilahkan surface jet pump ini, saya suka pakai ejector. Ini statical device, no moving parts, lubrication needed. Vibrasi mungkin bisa terjadi kalau desain kita kurang begitu robust, kurang bagus. Bisa diinstal di vertikal, horizontal, miring, atau gimana terserah. Maintenance free, dan bisa dihandle untuk korosif sama slugging liquid. Ini kelebihannya dibandingkan dengan rotating machinery, kurang lebih gitu. Dulu saya senang banget dengan turbo machinery, pompa, kompresor, turbin, pokoknya kalau megang itu kelihatan paling keren lah sedunia. Tapi saya sudah mulai lelah. Saya sudah mencoba mendalami dan mulai lelah, saya nyari hal yang baru. Nah, jatuhlah saya hati pada ejector ini, kurang lebih gitu. Ada yang pernah dengar ejector? Udah pernah. Kira-kira idenya dari apa? Saya kenapa kok saya mengawal ini? Ini. Baygon. Ternyata kita menerapkan ejector tanpa kita sadari. Surface jet pump ya maksudnya ala-ala lah ya kasarnya gitu. Atau zaman dulu tuh kayak pompa parfum kurang lebih gitu. Jadi kalau saran saya mulai sekarang, teman-teman mulailah care dengan apa yang ada di depan mata teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman nggak care, nanti teman-teman akan melewatkan sesuatu yang nanti belakangnya nyesel. Kalau penyesalan itu namanya pendaftaran, betul. Jadi idenya adalah dari Baygon ini, atau ya parfum lah yang cewek-cewek ini. Konsepnya kurang lebih begini ceritanya. Kalau saya ada nyamuk, kan saya pompa gini tuh.
Jadi saya ada intermittent pumping, kemudian ada vakumnya juga. Kemudian di belakangnya ini kan liquidnya kan ketarik tuh, kesedot ya, atau pakai parfum juga gitu ya. Terus jadi sebuah pencampuran kabut lah, kurang lebih gitu, karburasi kurang lebih gitu. Itu jadi sebab kenapa karburator disebut karburator karena mengkarburasikan. Karena ini statical device, saya nggak bisa membawa barangnya kebetulan sekarang. Bentuknya cuma gini doang, coy. Cuman dari pipa-pipa, bahkan bisa dibikin dari pralon. Kalau teman-teman mau bikin untuk pertanian, dari sana ada air, dari situ tuh kolam mesin ada air, mau dinaikkan ke sini, bisa menggunakan ini, tapi dengan konfigurasi yang tepat. Once itu konfigurasinya miss, bubar semua. Karena ini statical device, bro. Bergantung pada ketelitian, kurang lebih gitu. Coba dilihat di sini, ini adalah housingnya ya, rumahannya kurang lebih gitu. Di sini ada sistem kayak diffuser. Nah, ini pengen saya tuh sebenarnya diffusernya kalau bisa bagus. Tapi saya di dunia oil and gas, kita nggak punya mesin CNC. Terus habis itu kontraktual untuk uang untuk mengerjakan CNC juga nggak ada, kurang lebih begitu. Nah, permasalahan utamanya adalah cuman bisa tuh kalau di oil and gas cuman ngelas sama mengecek hasil pengelasan. Makanya ini ada pipa ukuran 1 inci, ketemuin 1,5, las. Ya kurang lebih kan agak kayak diffuser tapi ala-ala lah gitu kan. Kayak gitu aja ternyata bisa, tetapi dengan ketelitian yang tinggi, kurang lebih gitu ketika pembuatannya. Intermittent pumping ini saya pakai continuous motif. Motif itu istilahnya adalah tenaga dorongnya lah. Nah di sini for your info, bisa pakai minyak bisa, mau pakai fluida berat bisa, pakai gas juga bisa, bebas terserah. Kemudian vakum yang ada di situ, vakumnya juga ada di sini, kurang lebih gitu. Nah kemudian di belakangnya kita dorong ke area belakang untuk destination pressure-nya, kurang lebih gitu. Saya dosennya pakai CFD. Teman-teman ada mata kuliah CFD kah? Software-nya pakai apa? ANSYS. Wah, itu udah lebih advance. Saya masih punyanya Fluent. ANSYS saya belum saya install di sini. Udah ada PR. Bikin apa? Apa? Oh ya, itu Bu Vivin ahlinya ahli itu. Beliau termasuk salah satu yang mengajarkan saya dulu buka pikiran kalau ini itu penting kurang lebih gitu. Tapi pada waktu itu ya tahun 2004-2009 ya, kesadaran untuk megang software ini cuman paling beberapa orang yang mau. Karena kita komputer nggak punya kan, cuman adanya fasilitas di bawah lab kan. Ya kalau sekarang teman-teman bisa belajar dari Bu Vivin, beruntung itu. Nah ini saya pakai pada waktu itu ya teman-teman dapat tahu Fluent atau ANSYS berarti saya pakai finite element ya, kurang lebih gitu. Saya pakai nodelnya kurang lebih saya dapatnya 27.000 kurang lebih. Ini fenomena aliran yang di dalamnya. Ini pumping pressure, kurang lebih seperti ini yang saya dapatkan. Nah, kalau saya coba kembali lagi, di sini ini ada yang saya paksakan sebenarnya. Di sini adalah terjadi efek vakum ini. Oke, saya tanyakan ke teman-teman. Kenapa kok di sini efek vakum terjadinya di sini? Ada yang bisa jawab? Ini kan bertekanan tinggi. Kenapa tiba-tiba vakum di sini? Di sini ini alirannya saya paksa karena konsepnya adalah menerapkan yang sederhana. Aliran bertekanan di sini saya pakai konsep sudden enlargement. Pembesaran tiba-tiba. Kalau pembesaran tiba-tiba tekanannya naik atau turun? Kenapa kok turun? Kenapa? Alirannya terpecah. Oke, nanti bisa dibaca lagi silahkan. Saya pakai konsep sudden enlargement kurang lebih situ. Memang sudden enlargement-nya sangat relatif ya, karena di sini areanya cukup terbatas kurang lebih begitu. Dan saya paksa ketika kondisi di sini ini adalah aliran bertekanan tinggi, dia nggak ada guidance-nya lagi, dia tahu-tahu pecah langsung kayak gitu. Pada saat kondisi sesaat itulah yang saya manfaatkan, ternyata terbentuk sebuah efek vakum relatif yang ada di situ. Yang dia mampu untuk menghisap sisi yang di bawah sini. Kurang lebih gitu. Oke, kita masuk aplikasinya yang pertama. Jadi di area kerja saya itu, yang namanya tadi platform itu, dari anjungan-anjungan normally unmanned installation. Normally unmanned installation nanti kan minyak-minyak bumi nih ya. Nah ini yang merah-merah itu pipa-pipa minyak nih, kurang lebih begitu.
ternyata di sini ada masalah di NUI BC ini. Nah, masalahnya itu kayak gini. Ada fenomena flashing gas. Nggak usah pikir terlalu dalam, harus orang kimia yang menjelaskan ini. Intinya adalah ada suatu kondisi karena fluida minyak saya itu tuh API gravity-nya, specific gravity tipe metannya, rantai karbonnya tertentu, anggaplah begitu ya. Intinya pada tekanan operasinya terjadi sebuah fenomena gasnya itu keluar, kurang lebih gitu. Ikatan adhesi dan kohesinya itu intinya nggak stabil, yang harusnya gasnya itu bisa ada di dalam satu kayak multifasa bagus, ini dia keluar. Itu namanya kondisi flashing, gitu aja. Nah, flashing itu ternyata nyantol bro di pipa ini. Nah, ketika nyantol di pipa, ini nggak bisa hilang karena adanya jadi kayak vortex kurang lebih gitu, ngeplak, kayak jadi menghambat aliran di situ. Nah, ini salah satu solusinya adalah di venting atmosferik. Nah, tadi kan saya sudah cerita di atas, kita harus mengurangi gas yang dirilis ke atmosferik ya, karena kan emisi itu bahaya kan. Nah, ini ejector dipasang di sini untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bagaimana caranya gasnya ini bisa dihisap untuk bisa dialirkan ke pipa yang berikutnya. Aplikasinya kurang lebih kayak gini. Kalau gas bertekanan tinggi, kita turunkan cuma dari 170 aja. Kemudian ini gas-gas yang terperangkap ini tadi ini kita tarik nih gasnya. Kita hisapkan di sini. Kemudian kita dorongkan ke kanan sini, gasnya kita alirkan ke pipa gas. Ternyata pipa itu tekanannya dari 75 turun ke 34. Nah, dengan demikian produksi pasti naik. Ini yang saya tempuh. Ini saya coba sampaikan, ini yang ada di sini. Visualisasinya kurang lebih begini. Ini adalah area yang di normally unmanned installation itu. Ini gas dari 650 tadi, saya turunkan cuma dari 170 aja sebagai energi pendorongnya. Dari 170. Ini saya pasangkan ejector itu. Bentuknya cuma gini doang. Masuk, ada kevakuman, ini kehisap gasnya. Kemudian kita alirkanlah ke sini. Nih, awalnya gasnya itu ngetrap, bisa saya hisap. Yang ngisapnya ada liquidnya nggak masalah juga, karena nanti kita separasi di belakang. Pressure-nya pipa tadi, pipa minyak dari 75 turun ke 34. Produksi naik, gas perangkapnya itu terjadinya itu continuous. Setiap hari itu harus di-bleed, dan nge-bleednya itu bisa 2 jam, 3 jam. Nah, ini kita kirimkan ke pipa berikutnya lagi untuk dijual. Dari sini produksi minyak bisa naik. Kemudian yang kedua, gas buminya ternyata banyak banget, 1 juta kaki kubik per hari. Dan pencemaran udara ini hilang. Ini hasilnya, 1 juta kaki kubik sama 760 barrel oil per hari. Nah, sekarang yang pressure reduction. Saya agak cepat dikit ya. Nah, inilah yang saya bilang tidak semudah itu Ferguson. Area produksi kita minyak ini adalah area namanya Batu Raja, anggaplah demikian. Kemudian area eksplorasi kita itu kalau tertarik dengan dunia perminyakan, kurang lebih nanti areanya yang akan dijalami halnya seperti ini nih. Ternyata area kerja kita itu ada gas di dalam situ. Nah, gas ini nih yang bikin alirannya itu menjadi bermasalah. Di sini kita mempergunakan electrical submersible pump. Di mana namanya pompa itu untuk kompres apa? Liquid. Kalau alat untuk kompres gas, apa? Nah, kalau pompa ada gas di dalamnya, fenomenanya apa yang terjadi? Oke, ada lainnya lagi. Kalau gasnya ada di impeller nggak mau lari, nggak mau hilang. Oke, mau masuk ke water hammer, next selanjutannya di situ. Tapi paling enggak kalau ada udara yang terperangkap di dalam impeller itu, mau nggak mau, bisa jadi ada vibrasi naik, geter, dan sebagainya, kurang lebih kan demikian tuh. Paling enggak itu. Dimana nanti kalau terjadi kavitasi tergantung kita bahas dulu NPSH-nya berapa dulu. Yang nanti terkalkulitnya nanti kurang lebih. Oke.
Nah, ini ada current gas saturation yang ada di dalam sini. Fenomenanya itu adalah pompa ESP yang harusnya celup itu ternyata harus nyedot gas. Kurang lebih begini, kalau di electrical submersible pump, ini peralatan kelistrikan, kemudian sumurnya begini, ini pompanya nih, ini pompanya, sorry, segini satu compression ini. Harusnya itu kan kerendam kan ya, tapi ternyata fenomenanya itu kayak gini. Karena gasnya itu banyak, akhirnya liquidnya itu, gasnya terakumulasi, tekanannya tinggi, liquidnya itu ketendang sama gasnya. Akhirnya pompanya keisi gas kadang-kadang, tapi sering tuman nih. Kurang lebih gitu. Nah, fenomena ini yang mengakibatkan operasi kerja ESP itu sering rusak, bahkan sering hancur. Satu electrical submersible pump itu kalau misalkan untuk mengganti, karena posisinya di bawah dan ini di dunia oil and gas itu 1 juta US dollar. 1 juta berarti 10 miliar sekali. Pekerjaan dari awal sampai akhir. Itu menggantinya kurang lebih gitu. Nah, ini terjadi berkali-kali pada waktu itu. Akhirnya saya berpikir bahwa gasnya ini kan ketahan di sini kan. Mau saya coba tarik pakai ejector itu tadi. Kurang lebih yang saya pakai yang di sana tipenya berbeda. Ini tipenya Y. Nah, ini pressure contournya itu kurang lebih begini nih, hasil CFD saya. Jadi ini tekanan tinggi yang ada di sini nih, kurang lebih itu di sini ada sebuah fenomena penurunan tekanan yang signifikan, nah kurang lebih di sini. Karena tadi yang sudden enlargement kurang lebih begitu kan. Nah di sini ada sebuah kondisi di mana tekanan itu rendah, terjadi kevakuman yang mau relatif, dibilang relatif boleh, mau bilang absolut juga boleh, tergantung aplikasinya di lapangan terjadi absolut atau tidak. Ini yang menghisap gas dari terperangkap itu tadi. Jadi gas yang awalnya neken minyak, saya bisa tarik lagi, kurang lebih gitu. Sekarang pompa saya celup. Kalau tadi kan celup-celup tanggung. Mau celup nggak enak, tapi dicelup juga bingung lah, kurang lebih gitu kan, karena ada gasnya. Nah sekarang kondisinya murni tercelup. Jadi dia nyedotnya nyedot minyak murni. Enak tuh sekarang. Nah kondisinya adalah begini. Nah, ini keunikan dari Y-ejector ini, kebetulan yang Y-ejector ini barusan kita presentasikan di IATMI di Jogja, kemarin di tanggal 4 sampai tanggal 9, ada oil and gas itu. Udah halnya juga terkait hal ini. Di sini saya memanfaatkan adanya efek vorticity di sini. Ada tahu vorticity itu apa? Udah belajar irrotational speed vorticity? Gimana? Oke. Gampangannya pusaran, kurang lebih gitu. Tetapi saya mau ada vorticity, tapi saya nggak mau vortex nggak terkendali di sini. Itu yang saya coba hasilkan di sini. Jadi bagaimana caranya? Ada vorticity di beberapa pusaran-pusaran kecil. Kalau tadi kan cukup agak kelihatan ya. Ada pusaran-pusaran kecil ini. Saya mau ada turbulensi, tetapi harus terkendali. Dan turbulensi saya itu saya nggak mau adanya nanti vortex. Karena saya takut kalau ada vortex, adanya semakin membesar, membesar, saya nggak bisa hilangkan. Akhirnya malah ngeplak. Maksudnya menghambat aliran, kalau lebih begitu. Nah, saya mendesain ini dengan hanya konfigurasi yang ukurannya gini, itu saya menghasilkan beberapa area yang timbul vorticity tanpa terjadinya efek vortex dominansi. Kurang lebih begitu. Ini yang saya tempuh. Nah, hasilnya kurang lebih ya seperti tadi saya sampaikan, dari gasnya itu bisa ketarik kurang lebih. Terus setelah itu ini sebelum pemakaian, Nah, ini sebelum pemakaian. Nah, setelah pemakaian dari ejector itu tadi gasnya mampu kehisap, cukup efektif, kemudian dia mulai pumping nih, produksi mulai hidup lagi nih, kurang lebih begitu. Ini coba kita matikan lagi, kita bandingkan efek sebelum dan akhirnya sesudah. Ternyata setelah kita pasang ejector, gasnya mampu ditarik, dia mampu beroperasi dengan intermittent pumpingnya. Masih perlu pengembangan? Ya, supaya dia pumpingnya bisa naik flat, kurang lebih begitu. Tetapi di dunia oil and gas, sampai kalau misalkan ngerjain tugas-tugas dan sebagainya itu, kesempurnaan itu yang ada cuma milik yang maha kuasa. Intinya adalah kita lakukan yang terbaik. Karena terbaik versi kita, buat untuk manajemen, ini udah bagus banget. Dan proposal saya hanya menghisap gasnya hanya dikit, sudah langsung di-okein dan diaplikasikan. Karena sumurnya sudah berproduksi dengan bagus, dibandingkan dengan sebelumnya. Kurang lebih begitu. Jadi, lakukan dengan terbaik, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kita, submit. Lihat, biar dikoreksi.
koreksi jangan sakit hati. Kerjain lagi, lanjutin lagi, kerjain lagi, lanjutin lagi. Kurang lebih gitu. Karena kalau kita nggak ngerjain, nanti dianggapnya diem-diem baik. Nah, sekarang ini challenge yang paling besar yang saya pernah mendapatkan. Salah satunya ketika saya bekerja di oil and gas. Saya diminta, tadi itu kan ngisapnya kan dari area bertekanan, dari gas yang casing tadi, kemudian dari gas yang tadi ada di papan kan ada tekanannya. Nah, sekarang saya diminta untuk menghisap dari kondisi atmosferik yang ada di sini. Saya hampir nyerah kebetulan pada waktu itu, dan saya butuh waktu kurang lebih pendesainer awal saya ejector itu pas saya bekerja di Pertamina ini saya butuh waktu 2 tahun, komputernya adik kelas saya di mesin ini juga kebakar, Muhammad Agus, karena nggak mampu running dari CFD-nya itu. Kemudian kita butuh 1 tahun, 2 tahun untuk pendesainer awal, kurang lebih begitu. Dan saya sekarang terakhir yang untuk mendesain ini saya butuh waktu kurang lebih 6 bulan untuk mendesain yang ini. Jadi challenge-nya adalah gimana caranya saya bisa mendapatkan kevakumannya itu absolut. Karena kalau misalkan tadi yang di case yang sebelumnya itu, kalau kevakumannya relatif itu sebenarnya nggak masalah tuh, kurang lebih di sini. Yang penting kan di sini ada tekanan lebih rendah daripada di sini kehisap lah gitu ya. Nah ini yang mau dihisap itu ini. Jadi benar-benar harus absolut minus. Nah, ini saya butuh proses CNC machining yang bagus. Akhirnya saya dapatkan. Intinya flaring system itu adalah ini, dari yang gede mau dikecilin. Kurang lebih gitu. Sederhana. Dan for your info, ini negatif bisnis. Nggak ada orang yang tertarik masuk ke sini, karena ketika desain, kalau misalkan hasilnya itu nggak bagus, dia kena surat perintah, bisa jadi surat peringatan dari atasannya. Nah, yang kayak gini-gini saya tertarik nih. Percuma alat ini area ITS masuk kayak gini-gini nggak berani. Saya mikirnya gitu. Oh dulu saya juga di bengkel dikepruk sama mesinnya biasa aja. Saya gitu kan ya. Ini seneng saya yang gini-gini. Masuklah saya ke area sini. Intinya negatif bisnis bikin menjadi valuable. Nah, desain saya kurang lebih seperti ini. Saya memanfaatkan efeknya kurang lebih sama, cuman saya fine tuning di bagian depannya tadi itu kan ini cuman pipa biasa yang sebelumnya. Nah sekarang saya kasih nozzle kecil di sini. Ini saya nggak akan bahas terkait dengan supersonic, subsonic atau apa. Lupakan dulu terkait dengan itu. Saya hanya menyampaikan sebuah statistical device kalau dioptimas dengan bagus bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Ini saya nozzlekan di sini. Di sini kekuatan saya adalah saya bikin mekanisme converging truth diverging configuration. Teman-teman udah belajar ini dari S1 toh. Tapi mungkin bingung aplikasinya di mana. Dipikir soalnya ini adalah ilmu pesawat, rocket science kan gitu kan. Enggak. Dan kebetulan di kantor saya yang masuk ke sini ya cuman 2-3 orang dan itu dari ITS juga. Karena nggak biasa terkait dengan hal gitu. Nah ini saya ingin membiasakan teman-teman dengan hal yang kayak gini. Nah ini terjadi ke efek kevakumannya, ini pressure mappingnya kurang lebih begini. Nih lihat. Jadi ini sampai kondisinya minus 6, 60, minus 50. Ini by computational ya, by simulasi ya kurang lebih. Nah kelebihan saya menggunakan model converging, diverging kurang lebih configuration di sini, lihat nggak efek hisapnya itu sampai sini lah kurang lebih. Dibandingkan dengan yang tadi. Nah, ini kebetulan mau coba kita masukkan ke jurnal, belum masuk ke jurnal, kita habis melakukan trial yang di lapangan, kebetulan sudah ada hasilnya dan cukup bagus, baru mau kita submit ke international journal, yang ini. Kita bikin pakai istilahnya biar keren, namanya if ejector. If adalah extended vacuum effect. Nah, keren kan ya. Dan nanti kalau maju kan kelihatan keren lah, kurang lebih gitu. Harus lah. Jadi extended vacuum effect itu adalah efek vakumnya itu nggak terjadi cuma di sini. Kita lihat tekanannya tinggi 200 PSIG, lihat bertahap nih. Turun karena sudden enlargement itu kan kurang lebih. Sudden enlargement-nya diperbesar areanya, tahu-tahu dia jatuh lah kurang lebih gitu. Kemudian di sini efek vakumnya bisa terjadi cukup banyak sini. Kurang lebih sampai sekian. Ini petline-nya di dalamnya, jeruannya kurang lebih kayak gini fenomenanya. Ini aliran ketika pertama kali dia ngalir. Tuh, kelihatan yang biru mulai hisap, tapi masih terbatas.
Tuh mulai kelihatan ada sirkulasi-sirkulasi yang nggak jelas gitu. Kalau bisa agak dihilangkan, karena kalau nggak dihilangkan nanti dia bisa membatasi alirannya di bawah. Di sini saya cukup pedenya adalah ternyata aliran bisa terdevelop dengan bagus dan terhisapnya itu bisa cukup rapi, kurang lebih begitu. Ini by calculation loh ya, maksudnya by computational ya. Kalau parameternya yang isinya sembarangan juga salah juga, tepat guna di lapangan. Inilah pathline ini yang bikin saya confident bahwa ini bisa berhasil. Kurang lebih gitu. Yang pada akhirnya dicoba di lapangan itu bisa menghasilkan minus 10. Tapi dengan konfigurasi pipa dibatasin ternyata hanya sampai bisa minus 2. Kurang lebih itu. Nah, pada akhirnya alat ini dipakai itu yang bisa narik flare tadi yang harusnya dibuang ke lingkungan akhirnya bisa dihisap kembali. Konfigurasinya seperti ini yang ada di lapangan, kemudian average flow rate-nya kita bisa menghisap 100 mcf aja, nggak banyak, cuman konfigurasi di dalamnya sampai di leher trutnya di sini. Kita melakukan optimasi di lapangan, sama di CFD-kan lagi 2 kali 3 kali, kita double check yang ada di lapangan sama yang di by komputer lah, kurang lebih memastikan gitu, karena mohon maaf, fabrikasi itu kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kurang lebih gitu. Namanya orang ngelas, tahu-tahu rokoknya jatuh, terus ke comot yang lananya, kurang lebih gitu kan. Nah itu ngefek ke hasil dari ejector ini itu sendiri. Nah ini kita mampu merecover 90 mcf gas yang terhisap. Ini pressure performance-nya dari ejector itu sendiri, jadi bisa dikatakan, bisa dikatakan pressure performance dari ejector ini nggak ada satupun kondisi di mana alirannya tuh balik. Maksudnya alirannya motif saya itu pakai pressure 150 PSIG, itu balik ke area yang saya hisap. Kalau balik ke area hisap kan berarti apinya tambah gede kan, lebih gitu kan. Nah ini tidak ada pun satu kondisi terjadi kondisi itu. Selalu kondisinya itu adalah pressure-nya 0,7 sampai 2,3. Artinya dia mampu hisap terus, continue. Kurang lebih gitu. Jadi efek baygonnya berjalan dengan bagus. Nah ini saya punya pertanyaan yang bisa jawab ini untuk menggampangkan kondisi yang ada. Teman-teman ini bisa nih. Pernah nyiramin tanaman toh? Kalau pernah nyiramin tanaman, saya mau tanya, kalau nyiramin tanaman nggak ada selangnya yang begitu bagus itu, ujungnya kan sering tuh dijepit tuh. Betul? Ketika ujungnya dijepit, fenomena apa yang terjadi? Kalau misalkan kita nyiramin tanaman, airnya kan misalkan sampai meja pertama nih. Kemudian selangnya itu karena saya nggak punya semprotan yang bagus, biar sampai belakang saya jepit. Akhirnya airnya bisa sampai sana. Kerannya tetap loh ya, jangan ditambah dikencengin. Saya jepit sampai belakang tuh. Fenomena apa yang terjadi? Fenomena fluid dynamic apa yang terjadi? Asik. Ada yang bisa menjawab? Antara tekanan dan kecepatan. Dengan Mbak siapa? Siapa tadi Mbak? Mbak Auda. Oke. Ini Anda mengamini bahwa air yang sampai belakang itu karena kecepatannya, bukan tekanan kan? Begitu? Tadi kan dibilang Mbak Auda menyatakan bahwa dengan dijepit itu akhirnya perubahan kanannya di sisi keluarannya sana turun, tapi kecepatannya naik. Oke, berarti kalau demikian, kalau airnya itu misalnya belakang itu lebih dominan kecepatan daripada tekanan, iya kan? Harus yakin. Yakin? Kalau yakin ini silakan diambil. Ya betul. Betul. Ini ada Crispo. Ini sudah punya cowok belum? Sudah. Wah, cowok sampean dikasih ini seneng banget nih.
Oh, udah punya suami. Oh iya, selamat Mbak ya. Ya sama-sama, sama-sama. Ya, kurang lebih dari hal sederhananya kurang lebih begitu. Saya cuma bisa sampaikan bahwa ini tadi saya sembunyi ini, mungkin dah nyolong tadi Mbak Dani. Jadi kalau kita sepintas melihat bahwa benda yang kita jepit tadi itu kayak selang itu, kenapa bisa sampai belakang? Tekanannya naik, kurang lebih begitu. Ini nggak usah ngomongin supersonic atau apa Sonic the Hedgehog atau apa, nggak usah kayak gitulah. Yang apa basic aja, back to basic. Pasti ke arahnya kan gitu kan. Jangan lupakan ini adalah nozzle. Saya sampai hari ini di dunia kerja pun ketika ditanya nih gitu, yang berani menjawab kalau kecepatannya itu yang naik, ya itu cuma 1 in million lah, kurang lebih begitu. Hampir sama ketika ditanyain besi 1 kilo sama kapas sekilo berat mana? Nah, kayak gitu sebenarnya. Jadi dari hal sederhana, saya bisa cuma mau sharing bahwa kita bisa dapetin hal yang luar biasa. Itu paling dari saya. Terima kasih. Monggo Pak. Oh, Prof. Baik, saya kira sudah sangat luar biasa yang disampaikan oleh Mas Ari ya, Ari Bowo selama 1 jam 35 menit ini membuka wawasan kita bahwa mechanical engineering itu salah satunya, bukan satu-satunya, banyak aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dapat diaplikasikan di salah satunya itu dunia perminyakan. Walaupun di dunia industri yang lain sangat banyak. Tadi ada beberapa item yang disampaikan, mulai dari kompresor, dari udara tekan, terkait dengan desain ejector, turbin gas, dan masih banyak lagi yang mungkin saya tidak dapat meng-highlight satu demi satu, tapi prinsipnya bahwa secara overall kita itu tidak rugi untuk mengambil khususnya yang di mechanical di sini. Misalkan salah satu contohnya yang paling sederhana dari termodinamik. Ya. Tadi sudah dicontohkan bahwa rumus-rumus sederhana seperti PV-NRT atau PV sama dengan RT itu selalu digunakan. Dan tadi Mas Aribowo tidak melepas itu semua. Ya, jadi misalkan kenaikan tekanan, kenaikan temperatur dari kompresor yang digunakan untuk mengkompresi gas itu sangat terkorelasi. Kalau temperaturnya tekanannya naik, temperaturnya juga naik. Tadi sempat ada kuis gitu, loh kenapa kok harus diturunkan temperaturnya? Itu satu, termodinamik. Yang kedua, fluid mekanik. Yang tadi yang paling akhir sederhana yaitu masalah efek nozzle tadi ya. Bahwa kenapa ini bahwa semprotan tuh bisa lebih jauh. Boleh jadi di SMP kita sudah dikenalkan tapi nggak menyadari itu, nggak nyadar istilahnya itu. Kalau pun sekarang banyak orang cadaran ya. Yaitu bahwa peningkatan kecepatan itu seperti kita memberikan V0, kecepatan V0 yang lebih tinggi sehingga jangkauan itu akan lebih jauh. Sehingga kenapa pemadam kebakaran itu juga pakai nozzle ya. Nggak perlu dipecet kalau tiap pemadam kebakaran itu harus memecet berapa lama ya habis itu sarapan pagi ya gitu. Maka di sana nozzle itu masalah fluid mekanik. Yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah material. Tadi disebutkan bahwa temperatur gas pada saat inlet dari turbin gas sudah proses combustion itu bisa sampai lebih dari 1400 Celcius. Ya itu kalau material sembarangan itu akan leleh itu. Transformasi fase 723. Logam, baja semua akan leleh, akan berubah fase menjadi austenit. Oleh karena itu harus ada TBC. TBC itu apa kira-kira? Bukan tuberkulosis ya, tapi thermal barrier coating. Sehingga teman-teman dari material tidak akan terlepas dari desain dari gas turbine, terutama masalah yang the first stage atau tingkat pertama. Itu TIT-nya, turbin temperaturnya bisa sampai lebih dari 1500. Itu masalah material. Tidak lepas juga masalah manufacturing, masalah automation dan sebagainya. Terus disebutkan tadi misalkan pressure drop ya. Tadi disebutkan bahwa dengan memberikan cleaning ya, bahwa pressure drop itu juga akan semakin berkurang sehingga performa dari kompresor meningkat, jalur pipa gas utama akan memberikan debit yang lebih banyak. Sebuah keuntungan ya, nilai positif sendiri. Kita sudah belajar itu semua di level S1. Pressure drop delta P sama dengan rho V kuadrat L per D dikalikan dengan koefisien minor lossesnya atau mayor losses tergantung dari lossesnya. Kalau kita bisa modifikasi itu, ya itulah tadi disampaikan oleh Mas Aribowo. Yang bagian akhir tadi masalah
Ada dua, yaitu desain dari ejector. Ya. Jangan khawatir bahwa kalaupun nanti tidak ingin bekerja di perminyakan, ya, ejector itu banyak sekali manfaatnya. Yang saat ini banyak di riset, misalkan di bidang PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Banyak sekarang yang memodifikasi dari menggunakan water jet ejector, menggunakan steam jet ejector. Nah, keuntungan apa dan sebagainya, desain bagaimana, tadi sudah diintroduce. Apalagi dengan kemampuan CFD kita, saya yakin apa yang didapat oleh Mas Ari tadi, kita dapat mengaplikasikan. Silakan digunakan sebagai material-material untuk topik TA, tesis maupun disertasi. Yang terakhir yaitu, ya di sini kadang-kadang disebutkan sedikit lebih keren, memang bagus. Jadi namanya extended vacuum effect, ya, EFE, bukan Ibu Ive, ya, bukan Bu Hawa, bukan, ya. Nah, yang mungkin kalau kita sudah kuliah, tapi ini bukan mata kuliah wajib, Mas Ibu, Mas Ari, jadi mata kuliah pilihan yaitu fluid mekanik atau mekanika fluida pilihan. Di sana ada namanya CD nozzle, bukan celah dalam, ya, tapi converging dispersing nozzle. Yang tadi Mas Niko buat lebih populer yaitu EFE, extended vacuum effect, ya. Nah, jadi saya yakin kita tidak akan ketinggalan kalau kita mau menekuni secara maksimal, ya. Jadi silakan dilanjutkan dengan diskusi pada Mas Aribo. Saya yakin masih punya waktu, kalaupun tidak terlalu panjang, ya. Insya Allah sampai sekitar jam 12 kita akan cukupkan. Saya berikan kesempatan pada kalian untuk menanyakan suatu hal yang kurang jelas, atau mungkin Mas Niko mau memberikan klarifikasi yang lain. Terus saya sampaikan pada floor. Silahkan kalau ingin mencari klarifikasi yang lebih dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Aribo tadi. Silahkan, dari deret kanan, tengah maupun yang belakang. Silahkan. Silakan, ya. Prinsipnya kita bisa, insya Allah, ya, asal mau. Yang ejector tadi saya mungkin bisa sharing, udah dipatenkan, ada 2 paten yang sudah rilis terkait dengan ejector yang untuk pressure drop itu tadi, kita nyebut istilahnya untuk debottlenecking issue, kurang lebih itu. Kemudian tadi yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, aplikasi. Cek. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan, tadi kan ada disinggung tentang zero emission gitu ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan, karena tadi Bapak menjelaskan kita harus berpikiran ke depan bagaimana ini supaya minyak bumi ini masih bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina untuk mencapai target-target kedepannya yang keterkaitan dengan net zero transition tersebut? Terima kasih. Jadi kalau bisa sampaikan ya, berapa punch list lah, jadi action item yang harus kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan adalah yang pertama, flaring gas system itu kita zero flaring, tetapi konsep zero flaring ini adalah zero yang rutin flaring. Jadi kalau in case emergency memang harus di-flaringkan karena untuk proses safety. Bagian dari proses safety itu harus di-flaringkan ketika misalkan ada kompresor mati atau kebakaran dan sebagainya, itu harus dibuang. Itu udah case-nya beda, kan ada kata strobe lah kurang lebih gitu. Nah, kita sekarang untuk flare gas itu harus di-minimize. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah energy efficiency. Mau ngomong yang paling sederhana, penggantian lampu LED. Ngomong sederhana nih, paling simpel kurang lebih. Kemudian
kalau teman-teman kebetulan ini teknik mesin secara umum ya, kurang lebih, saya itu mencoba menggerakkan teman-teman saya atau tim engineer saya di kantor itu mencoba membuka pemikiran terkait ejector ini butuh waktu 5 tahun. Saya babat alas bisa dikatakan gitu. Nggak ada yang percaya sama saya, iya. Saya mikirnya dulu cuman gara-gara pengkaderan aja lah. Saya dulu di ospek dikader di sini aja ternyata bisa, kurang lebih gitu kan ya. Masuk kayak gini aja saya nggak bisa. Hanya karena itu doang yang bikin saya semangat. Dulu tuh saya diketawain nih ya, di apa nggak dikasih budget sama manajemen udah biasa gitu. Pada akhirnya butuh waktu cukup lama untuk. Nah, saya udah mungkin bisa jalan 3 tahun. Saya mencoba buat wind turbine kecil. Itu juga cukup susah untuk menginspire mereka untuk mengimplementasikan itu. Padahal saya kan di area offshore. Harusnya kan wind turbine simplified lah itu bisa kan. Beli dinamo sepeda pasang kasarnya gitu. Untuk bagian dari emission reduction ini pasti bisa kan sebenarnya. Untuk generate electricity gitu. Terus habis itu terkait dengan pembuatan solar cell. Belum begitu terimplementasi juga dengan banyak gitu. Dan karena saya di offshore, yang saya pikir memang karena saya ajak teman-teman bahkan engineer saya untuk membuat wind turbine aja susah, yang sederhana, apalagi yang waves. Tuh, itu belum termanfaatkan juga, kurang lebih situ. Kalau ombak area di saya di laut, ya pasti menghasilkan kan, kurang lebih gitu kan. Saya mungkin nggak butuh besar-besar, dapat 8 volt atau ya 9 volt, 10 volt aja cukup tuh buat navigation dan sebagainya. Nah itu belum, banyak yang belum ke-explore. Nah itu bisa menjadi source buat teman-teman untuk photovoltaic system, wind turbine untuk offshore facilities, kemudian terkait dengan waves, how to generate electricity from waves turbine mungkin, ya gitu juga belum bisa menjadi sebuah source untuk improvement ke depannya. Kemudian aktivitas kita yang sudah terimplementasikan itu ya seperti konversi energi untuk modelnya efisiensi operasi dari gas turbin kurang begitu. Saya di challenge pada waktu itu akhirnya mengawali sebuah penerapan bagaimana caranya diminta untuk mendesain begini. Kan kompresor itu 2 train ya, yang sekarang dipakai misal gitu. Jadi LPHP kurang lebih begitu. Nah, saya di challenge-nya adalah saya mau menghemat fuel dari satu ini gitu. Bisa nggak kamu pakai 1,5 train, maksudnya ini 2, ini 1, tapi discharge pressure-nya masih tetap, kemudian flow rate-nya juga masih tetap kurang lebih begitu. Itu nggak ada yang paham bro, maksudnya gitu. Ya sorry itu saya emang harus di mechanical engineering gitu. Mungkin kita penamaan secara bahasa Indonesia ya teknik mesin gitu. Sebenarnya kita teknik mekanika. Kurang lebih gitu. Logic thinking-nya itu widely open lah, kurang lebih gitu. Bisa dilakukan, tetapi dengan beberapa adjustment secara piping system, kurang lebih gitu. Ya, saya akhirnya mendesain piping sistemnya, kemudian optimize dari gas turbinnya, operating efisiensinya saya coba tarik, saya stretch, dan ternyata bisa. Dan orang dicoba dijelaskan 1,5 train di 2 low pressure, 1 high pressure, sama di depan low pressure 1, belakang high pressure 2, itu nggak ada yang paham. Ya oil and gas itu masih kurang orang mechanical engineer yang punya sense. Ya bukan maksudnya saya mendewakan fluid mekanik ya, cuman karena saya suka di bagian itu, sangat kurang orang mechanical engineer yang cukup advance di fluid dynamic ataupun thermodynamic, kurang lebih begitu. Mechanical engineering stigma orang adalah structure. Offshore platform yang mendesain mechanical engineering, pipa yang mendesain mechanical engineering. Selalu beraninya masuk ke statical completion peralatan lah gitu. Masuk rotating takut, susah. Dulu ngambil tugas akhir ke Pak Joni, kalau dulu ada salah satu dosen, Pak Joni pada takut. Saya di 2004 mengawali saya ke Pak Joni. Kemudian kenapa kok takut? Karena kalau Pak Joni susah, pompa, kompresor gitu. Saya suka lah, kalau kayak gitu saya suka cari yang dianggap orang susah. Paling itu, jadi program-program dari Pertamina yang sekarang udah jalan, yang terimplementasi dari yang sangat basic,
dari penanaman pohon, lampu kayak gini, cuman secara engineering design masih minim. Nah, itu butuh inspire itu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Lagi yang mau tanyakan? Ya, silakan, Mas. Ingin bertanya, mungkin agak melenceng sedikit gitu ya. Dari tadi kan ngomongin fluid dynamics turbo machinery. Nah, ini saya cukup notice tadi di heat exchanger-nya itu menggunakan fin gitu ya, fin fan gitu. Dan bukan menggunakan kenapa nggak menggunakan shell and tube gitu. Jadi coolernya ini bukan dari fan tapi dari water gitu atau raw water dari di laut gitu kan banyak juga gitu. Terima kasih. Oke. Ini egonya orang oil and gas. Orang oil and gas itu orang basically dalam artian perminyakan ya. Itu intinya tuh boros. Mereka nggak berpikir tentang efisiensi energi. Iya, itu ya. Dulu itu saya tuh pengen bekerjanya itu adalah pokoknya nggak tahu gimana caranya saya pengen masuk ke Alstom. Itu udah top company menurut saya itu di situ. Akhirnya saya nyoba ke Total, saya diajar sama Total. Ternyata Total itu bukan perusahaan oil and gas, tapi program innovation. Nah, saya mulai ke inspire itu di situ, di Total itu. Oh, inovasi itu penting. Nah, saya ketempelan BP, British Petroleum, sebenarnya dia bukan dunia oil and gas, tapi safety company. Nah, concern saya terkait safety, dapatnya dari situ. Nah, Pertamina ini sebenarnya masih bingung dia. Kalau misalkan mau fokusnya itu ada di dunia oil and gas, marketnya itu dari upstream sampai downstream, kurang lebih begitu. Nah, agak masuk yang di bagian sini, fin fan cooler ini, kenapa kok bentuknya itu ya shell and tube, tapi ada finnya kurang lebih begitu, dan nggak model pakai efisien, pakai air laut dan sebagainya. Karena sesederhana, bisa jadi karena hitungannya itu ya gampang korosi di bawah laut. Dah, gitu. Sebenarnya kan kalau mau lebih advance lagi kan kalau korosi ya kita kasihkan gas corrosion inhibitor atau water corrosion inhibitor kan bisa kita maintain lebih begitu kan. Fasilitas terbatas karena kita offshore. Jadi kalau di dunia oil and gas terutama yang offshore, ini saya pelajari dulu ketika waktu saya di Total, kemudian yang di BP, terus habis itu saya di, kebetulan ya kalau sekarang kan turahan lah kurang lebih gitu. Saya dulu ngerjain proyek yang di Afrika juga kurang lebih di-cut-nya dengan hal yang simple di depan itu. Saya mau bikin ini karena air laut. Enggak, karena air laut, aku nggak mau pakai chemical. Akhirnya bikin lagi, sampai desain lagi, sesuatu yang baru. Nggak mau pakai ini, bikin lagi. Terus. Jadi, nggak bisa lagi kalau misalkan sampai UTS, dapat nilai jelek, habis itu kan kecewa seumur hidup gitu kan. Kalau dalam dunia kerja nggak bisa gitu. Submit, do it best, submit secepat mungkin, dikoreksi, balik lagi kapan, itu udah tahu ke bos, balik lagi kapan itu tuh ketika disuruh keluar. Sebelum pintu itu keluar, sampai udah mikir, nanti aku balik lagi ke sini sehari lagi atau 2 hari lagi, itu harus ada di sini. Kalau nggak akan jadi pembeda sampai di dalam dunia pekerjaan. Yakin. Jadi fin-fan cooler ini menggunakannya ya sangat yang simpel. Jadi kita konsepnya kebetulan di oil and gas itu bisnis yang boros. Ide sampean itu bagus, Mas. Dan kita butuh orang yang bisa menyampaikan hal itu. Jadi seharusnya memang demikian. Harusnya pakainya adalah model kayak misalkan konsep-konsep IHRSG, maksudnya efisiensi energinya itu kayak IHRSG, heat recovery, apa-apa yang gitu tuh mulai menjadi culture kan. Dunia oil and gas bukan dunia seperti itu, dunia boros. Karena merasa punya uang. Nah, challenge-nya teman-teman semua kalau pengen masuk dunia oil and gas itu, ke depannya itu, uang dipotong, efisiensi besar-besaran, dan innovation diunggulkan. Mechanical engineering semua barangnya. Structure mechanical engineering. Terus habis itu PLC system semua menggunakan otomatisasi, automation control dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu fin fan cooler perpindahan panas.
motor bakar. Terus material tadi metalurgi. Mau desain structure atau apa ya ini lab design. Ya semua di sini itu harus diamini. Kurang lebih gitu. Itu Pak. Ya karena dia nggak efektif. Dari segi waktu sudah hampir habis, yaitu ada 5 menit terakhir. Nanti akan ada sambutan dari Pak Kadep juga. Sudah ini. Oleh karena itu saya mau izin nanti sedikit berlalu dari jam 12. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan singkat saja akan kami berikan, tapi tidak sampai melebihi jam 12 untuk dapat diklarifikasi oleh Mas Aribowo. Singkat saja. Ya, satu ada dan singkat saja. Mohon disebutkan dari mana dan kita ringkas saja. Mohon izin Prof menyambung pertanyaan saudara tadi, itu kan ada FFC ya. Bagaimana proses cleaningnya? Sementara kalau kita lakukan cleaning kan tentu shutdown ya. Nah, shutdown di tengah posisi seperti itu cukup mengganggu jalannya aktivitas ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara Bapak melakukan cleaning? Apakah shutdown atau enggak? Terima kasih. Bukan dengan kondisi dan untuk manajemen aktivitas yang di sana karena mungkin saya dapat ilmu cukup banyak dari Bibi how to maintain pekerjaannya. Jadi dalam kondisi misalkan satu platform ini masih live, tetapi VinFan Cooler ini harus kita cleaning, itu tidak berdampak ke tempat lainnya. Nah kurang lebih gitu itu dari manajemen aktivitas kurang lebih begitu Pak. Dan untuk strategi cleaningnya itu yang pertama itu adalah soaking. Kita menggunakan chemical. Chemicalnya itu solvent parafix solvenic. Kemudian untuk meluruhkan yang dalam karena minyak kita minyak yang agak API-nya cukup 20 sampai 25. Kemudian yang kedua setelah di cleaning setelah di soaking itu kita lakukan jetting dengan water. Tekanannya cukup tinggi, kemudian kita lakukan proses yang ada di situ. Kita pakai carbon, kemudian radiograf, dan sebagainya. Lihat cup per cup, kurang lebih. Nah, dari sini kebetulan cukup kecil, cupnya cuma dikit, 242, yang naik, mungkin saya nanti mau dapat pressure testnya nih. Itu 590 cup, jadi memang harus satu-satu. Nanti semua selesai, kemudian kita service test menggunakan nitrogen. Di ini kalau dari saya pribadi secara personal, biasanya saya lebih suka untuk service test setelah nitrogen, ini saya minta secara khusus dengan gas aktual yang ada di lapangan. Karena akan ada potensi dipakai 6 bulan ke depan, dan potensial itu kalau preservation-nya itu tidak bagus, bisa jadi surface cracking nanti. Itu step-stepnya hanya dari majority-nya kurang lebih itu. Terima kasih. Baik, saya kira sudah sangat clear apa yang disampaikan oleh Mas Aribowo. 3 pertanyaan, kata kuncinya yaitu bahwa energi efisiensi itu perlu ditingkatkan dalam rangka untuk menuju ke zero emission. Untuk nol memang perlu waktu atau proses. Itu salah satunya yaitu peningkatan efisiensi energi. Yang kedua tadi ada pertanyaan terkait dengan VinFan, kenapa tidak menggunakan HE yang bisa cell and tube dan sebagainya. Riset tetap berjalan, tapi apa yang sudah dapat dikerjakan sekarang tetap dijalankan juga. Prosedur terkait dengan cleaning, apa diperlukan proses shutdown atau tetap berjalan, tadi sudah sampaikan secara baik ya. Saya kira secara overall sudah sangat baik apa yang disampaikan oleh Mas Aribowo, dan saya berharap menginspirasi kita semua yang ada di kampus ini bahwa tidak ada yang terlepas dari apa yang disampaikan di dalam kampus. Kalaupun memang menjahit apa yang ada di kampus dengan yang di industri itu sangat diperlukan ya. Oleh karena itu interaksi antara dunia industri dengan dunia kampus itu suatu yang tidak dapat dihindarkan lagi. Oleh karena itu tidak ada istilah kampus sebagai menara gading dan industri bagi lembaga yang berdiri sendiri tanpa ada kehadiran kampus dan sebaliknya ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan rangkaian kuliah tamu
yang telah diagendakan oleh Bapak Kadep dan jajarannya untuk mechanical engineering itu memberikan manfaat kepada kita yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri untuk sesi ini, nanti mungkin dengan ucapan selamat atau memberikan semacam souvenir atau yang lainnya kepada Mas Aribowo, saya persilakan pada Pak Dr. Atok sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin untuk memberikan satu patah dua patah kata. Monggo Pak Atok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah guest lecture dari dunia industri yang dibawakan oleh Cak Ari Wibowo. Karena ini alumni kita, saya panggil Cak saja ya. Tradisi di mesin seperti itu. Tua muda kalau sudah alumni ya kita panggil Cak begitu. Terima kasih pencerahannya guest lecture ini, dan Prof Harus sebagai Kaprodi telah menyiapkan 4 guest lecture dari industri, dan Cak Aribowo ini saya suka ini pakai LPMM ya. Jadi masih kecintaan LPPM-nya luar biasa. Dan ini yang kedua, yang pertama kali adalah dari Mika ya, dari Dr. Julius ya Purnama, kemudian nanti masih ada 2 lagi, kira-kira adalah dari